Einstein. Hampir semua orang di dunia ini tahu mengenai sosok fisikawan jenius yang satu ini, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein merupakan sosok fisikawan yang dinilai sangat berpengaruh di abad 20 ini lantaran berbagai temuannya yang hingga kini masih digunakan. Ia merupakan sosok ilmuwan yang lahir pada tanggal 14 Maret tahun 1879 di Ulm, Jerman. Ia juga merupakan putra dari insinyur listrik. Ayahnya bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Diketahui bahwa ia telah memiliki minat terhadap dunia matematika dan fisika sudah sejak dini. Semasa sekolah ia kerap mendapatkan nilai-nilai yang tinggi dalam bidang tersebut. Ia bahkan telah menguasai aljabar dan geometri Euclides saat usianya menginjak umur 12 tahun. Saat bekerja di sebuah kantor paten untuk kekayaan intelektual di Bern sebagai asisten penguji tingkat 3. Ia kerap melahirkan beberapa karya yang dominan mengenai transmisi sinyal listrik dan sinkronisasi listrik mekanika. Karya-karya tersebut banyak dilirik oleh para ilmuwan dan menganggap bahwa temuan tersebut merupakan hal yang penting. Sosok Albert Einstein pun perlahan dikagumi oleh banyak orang hingga kini. Banyak orang yang kagum dengan kecerdasan ilmuwan yang dijuluki si jenius ini. Berikut ini beberapa kalimat yang pernah dilontarkan Albert Einstein yang mungkin saja dapat menambah kekagumanmu pada sosoknya serta dapat memotivasi diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalimat indah dari fisikawan jenius Albert Einstein. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Semua orang itu jenius. Tetapi jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, percayalah itu adalah bodoh. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi seluas langit dan bumi. Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya. Gravitasi tidak bertanggung jawab atas orang yang jatuh cinta. Banyak hal mungkin datang kepada mereka yang menunggu, tetapi hanya hal-hal yang disisakan oleh mereka yang bekerja keras. Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Jika A adalah kesuksesan hidup, maka A sama dengan X plus Y plus Z. X adalah bekerja, Y adalah bermain, dan Z adalah tutup mulutmu. Tanda sejati dari kecerdasan adalah bukan pengetahuan tapi imajinasi. Apa yang saya saksikan di alam adalah sebuah tatanan agung yang tidak dapat kita pahami dengan sangat tidak menyeluruh. Dan hal itu sudah semestinya menjadikan seseorang yang senantiasa berpikir dilingkupi perasaan rendah hati. Ketika seseorang bertanya kepada Einstein, pertanyaan apa yang akan diajukan kepada Tuhan bila dia dapat mengajukan pertanyaan itu? Dia menjawab, bagaimana awal mula jagat raya ini? Karena segala sesuatu sesudahnya hanya masalah matematika. Tapi setelah berpikir beberapa saat dia mengubah pikirannya lalu bilang, bukan itu. Saya akan bertanya, kenapa dunia ini diciptakan? Karena dengan demikian saya akan mengetahui makna hidup saya sendiri. Nalar hanya akan membawa Anda dari A menuju B. Namun imajinasi mampu membawa Anda dari A kemanapun. Belas kasihlah terhadap sesama dan bersikap keraslah pada diri sendiri. Semua agama, kesenian dan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini berasal dari ranting pohon yang sama.
Orang yang terlalu banyak membaca dan terlalu sedikit memakai otak akan jatuh kepada kebiasaan malas berpikir. Di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan sebenarnya tak pernah mencoba sesuatu yang baru. Aku tidak tahu dengan senjata apa Perang Dunia III dipertarungkan. Tapi Perang Dunia IV akan bertarung dengan tongkat dan batu. Jika orang menjadi baik karena mereka takut mendapat hukuman atau mengharapkan hadiah, maka mereka berada dalam penyesalan yang besar. Aku tak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran. Kecerdasan tidak banyak berperan dalam proses penemuan. Ada suatu lompatan dalam kesadaran. Sebutlah itu intuisi atau apapun namanya. Solusinya muncul begitu saja dan kita tidak tahu bagaimana atau mengapa. Kebahagiaan dalam melihat dan memahami merupakan anugerah terindah alam. Hal yang paling indah yang dapat kita alami adalah kemisteriusan. Ini adalah sumber semua seni nyata dan ilmu pengetahuan. Anda harus belajar aturan permainan. Dan kemudian Anda harus bermain lebih baik dari orang lain. Belajar dari masa lalu. Hidup untuk hari ini. Berharap untuk hari esok. Sumber pengetahuan utama adalah pengalaman. Hidup yang berharga adalah hidup yang dapat memberikan kehidupannya kepada orang lain. Banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seseorang ilmuwan besar. Mereka keliru. Itu adalah karakter. Ketika Anda berpacaran dengan cewek yang manis, 1 jam seperti sedetik. Ketika Anda duduk di atas tungku panas, sedetik serasa 1 jam. Itulah relativitas. Saya cukup menjadi seorang seniman yang menggambar dengan bebas di atas imajinasi saya. Jika fakta tidak sesuai dengan teori, rubahlah faktanya. Lebih penting menjadi manusia yang berguna daripada menjadi manusia yang sukses. Bagaimana mungkin engkau menjelaskan fenomena biologis yang sedemikian penting seperti cinta pertama dalam pengertian kimia dan fisika? Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Wanita menikahi pria dengan harapan mereka akan berubah. Pria menikahi wanita karena berharap mereka tak akan berubah. Karena itulah, masing-masing biasanya akan kecewa. Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian. Semakin hukum matematika menunjukkan realitas, menjadi semakin tidak pasti. Semakin pasti, semakin tidak menunjukkan realitas. Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Matematika murni adalah ide-ide puisi yang logis. Yang benar-benar menarik bagi saya adalah apakah Tuhan punya pilihan dalam penciptaan dunia. Saya berterima kasih kepada mereka yang mengatakan tidak pada saya. Karena merekalah saya melakukannya sendiri. Tugas sains antara lain adalah untuk menemukan keindahan alam. Ada 2 cara untuk menjalani hidup Anda. Salah satunya adalah dengan berpikir seolah-olah tidak ada keajaiban. Satunya lagi berpikir seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Saya berpikir begitu lama, 99 kali salah. Tetapi yang 100 kalinya saya benar. Nasionalisme adalah penyakit yang kekanak-kanakan. Itu adalah penyakit campak dari ras manusia. Memahami pajak adalah hal yang paling sulit dimengerti di dunia ini. Satu-satunya alasan untuk waktu adalah agar semuanya tidak terjadi sekaligus.
untuk meningkatkan pertanyaan-pertanyaan baru, kemungkinan-kemungkinan baru, menganggap masalah lama dari sudut yang baru, membutuhkan imajinasi kreatif dan tanda kemajuan nyata dalam ilmu pengetahuan. Saya berbicara kepada setiap orang dengan cara yang sama. Apakah ia seorang tukang sampah ataupun presiden universitas? Berusahalah untuk tidak menjadi sukses, melainkan menjadi bernilai. Keluar dari kekacauan, cari kesederhanaan. Dari perselisihan, cari harmonis. Di tengah kesulitan terletak kesempatan. Ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang luar biasa seandainya seseorang tidak harus menghabiskan hidupnya terhadap hal tersebut. Di hadapan Tuhan kita semua setara dan sama. Yang membedakan itu akhlak kita. Kecil adalah angka bagi mereka yang melihat dengan mata mereka dan merasakan dengan hati mereka. Adalah mungkin untuk menjelaskan segala sesuatu secara ilmiah. Tetapi itu membuatnya tanpa rasa. Itu membuatnya tanpa arti. Seperti jika Anda menjelaskan simfoni Beethoven sebagai variasi dari tekanan udara. Tuhan itu tidak pernah memberatkan umatnya melampaui batas kemampuannya. Kemajuan teknologi seperti kapak di tangan seorang penjahat patologis. Perbedaan antara kebodohan dan kecerdasan adalah bahwa kecerdasan memiliki batasannya. Hal yang paling sulit dipahami di dunia ini adalah pajak penghasilan. Hal yang paling tidak bisa dimengerti tentang dunia adalah bahwa hal itu dapat dipahami. Mengapa tak seorang pun mengerti saya? Namun semua orang menyukai saya. Kelemahan sikap menjadi kelemahan karakter. Terpuruk dalam masalah merupakan peluang hebat untuk kita. Barang siapa yang ceroboh akan kebenaran dalam hal-hal kecil maka ia tak bisa dipercaya menangani hal-hal penting. Jangan hanya belajar dari pengalaman. Pelajarilah sesuatu yang baik dari pengalaman. Pria manapun yang bisa menyetir dengan baik sambil mencium seorang gadis cantik sama sekali tidak memberikan perhatian yang layak terhadap ciumannya. Tanda kecerdasan sejati bukanlah pengetahuan tapi imajinasi. Gagasan ada bukan untuk disimpan. Sesuatu harus dilakukan terhadap mereka. Hal yang penting adalah untuk tidak berhenti bertanya. Keingintahuan memiliki alasan sendiri untuk ada. Nilai dari seorang manusia harus terlihat dari apa yang ia berikan dan bukan apa yang ia bisa terima. Segalanya harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi bukan lebih sederhana. Masalah penting yang kita hadapi kini tidak dapat kita pecahkan pada tingkat berpikir yang sama seperti ketika kita menciptakan masalah tersebut. Setiap orang harus dihormati sebagai pribadi, tetapi tidak ada yang seperti idola. Melihat jauh ke dalam alam, dan kemudian Anda akan mengerti segala sesuatu yang lebih baik. 1 jam duduk dengan seorang gadis cantik terasa seperti 1 menit. Tetapi 1 menit duduk di atas kompor panas terasa seperti 1 jam. Itulah relativitas. Saya percaya bahwa jujur dan sikap sederhana adalah terbaik untuk semua orang. Paling baik untuk tubuh dan pikiran. Tidak semua hal yang diperhitungkan dapat dihitung. Dan tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan. Kebetulan adalah cara Tuhan untuk tetap anonim. Saya tidak punya bakat khusus. Saya hanya ingin tahu. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat.